Pemirsa, teka-teki penemuan mayat di Kali Depok 2 pekan silam membuka fakta status tersangka dan korban ia masih rekanan dalam bisnis barang haram narkoba. Sementara itu, Bea Cukai kembali berhasil membongkar trik bandar narkoba yang menyelundupkan narkoba jenis sabu dalam charger ponsel. Dua informasi tersebut menjadi ulasan mendalam yang dihadirkan dalam Sipir Cantik on Location berikut ini. Teka-teki penemuan mayat di Kali Baru Depok menyisakan misteri. Upaya pencarian informasi terkendala ketiadaan jejak identitas korban. Lalu bagaimana kepolisian menelisik sosok korban? Ya, awalnya kita mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Rabu jam setengah 6 sore di Sungai Ciliwung di daerah Kelurahan Kalimulya Cilodong ditemukan seorang mayat laki-laki. Kemudian kita tim dari Polsek maupun Polres kita melakukan olah TKP dan kita melakukan identifikasi sehingga disimpulkan bahwa meninggalnya korban ini dalam keadaan tidak wajar. Kemudian kita melakukan scientific investigation dan didapatkan bahwa identitas mayat tersebut bernama Wahyudi alias Apoy, warga Citerep. Ini berdasarkan dari scientific identification, penelusuran dari sidik jari, melalui EKTP juga, bahwa diketahui ini korban bernama Wahyudi berumur 30 tahun, dan diketahui ini berdasarkan data yang ada, ini tinggal di daerah Citerep, Bogor, Jawa Barat. Ini hasil sementara menunjukkan bahwa memang terdapat resapan darah di kulit kepala. Jadi memang diduga bahwa korban Wahyudi ini dibunuh oleh orang, kemudian dibuang di Kali Ciliwung. Kemudian dari dasar tersebut kita melakukan penyelidikan. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 1 minggu kita sudah bisa mengamankan 3 orang pelaku. Sehat? Kamu ngapain? Udah simernya tuh? Handphonenya mas. Handphonemu mana? Handphonemu mana? Gak apa-apa Mbak ya? Mereka ingin membalas dendam telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian sehingga teman-temannya ini banyak ditangkap.
memerintahkan kepada si untuk menjemput si korban, lalu dibawalah ke sebuah tempat di daerah Bojonggede di tepi sungai. Di situ mereka melakukan pesta minuman keras, kemudian dari belakang dipukullah menggunakan sebuah balok oleh yang memang sudah disiapkan di dalam tasnya. Kemudian setelah pingsan dikeroyok hingga meninggal dunia, lalu mayatnya dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang di Sungai Ciliwung yang tidak jauh dari tempat mereka berkumpul. Dari hasil rekonstruksi ini diperagakan ada 15 adegan. Jadi memang bagaimana keterangan dalam BAP, maka ketika rekonstruksi juga tadi diperagakan ketika tersangka ini menyiapkan balok memang dari rumah, kemudian mereka minum bersama dengan tersangka, kemudian mereka memukul korban ini dengan balok. Kemudian korban yang sudah tidak bernyawa dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibuang di Kali Ciliwung. Mereka tahunya ini informasi dari kisaran suara ataupun sumber-sumber dari yang sudah ketangkep gitu. Jadi mereka ini karena sebuah jaringan, ketika satu temannya orang sudah ditangkap, mereka ini besu dan menanyakan penyebabnya mereka bisa ketangkep. Nah, dari situlah mereka mendapatkan info jika mereka ini teman-temannya dijebaklah oleh si Wahyudi alias Apoy ini. Pada saat kalian akan bertemu korban, apakah sebelumnya ada janji atau memang sudah direncanakan bertemu? Seperti apa awalnya ceritanya? Dia SMS lagi di mana, di ngopi kata saya. Jadi korban datang sendiri ke TKP. Iya. Awal mulanya bisa sempat emosi atau terjadi perbuatan itu apa? Uang. Siapa yang memulai membicarakan uang? Korban. Korban minta dilunasi masalah hasil penjualan narkoba itu, tapi kalian belum ada uang. Iya. Disitulah timbul emosi. Sejak kapan kalian kenal sama korban ini? Kecil, Pak. Oh, teman kecil. Iya. Teman dari kecil. Iya. Kalian paham nggak? Itu kan teman dari kecil kok sampai punya berpikiran sampai ngabisin nyawa dia, dan akibat yang terjadi kalian pikirin kan bersama. Bukan saya untuk menghabisi, Pak, tapi tadinya saya cuma untuk memukuli doang. Niatnya cuma untuk menganiaya, memukul. Mukul doang. Dan saya juga nggak tahu itu gelap dan mabuk. Dan juga tahu itu juga nyawa dia meninggal. Untuk mereka kita kenakan pasal 340, Junto 365, Junto 338. Tidak kita kenakan pasal narkoba karena kasus ini yang kita tangani adalah kasus pembunuhan ataupun pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang meninggal dunia melalui proses perencanaan sebelumnya. Dengan ancaman hukuman seumur hidup, ancaman mati, dan paling lama 20 tahun. Merangkai fakta dan saksi jadi kunci kepolisian mengungkap identitas korban dan penyebab kematian. Aroma narkoba tercium pekat saat sidik jari. Mengungkap kaitan kematian korban dengan bisnis barang haram. Beruntung kini teka-teki kematian korban telah berhasil diungkap. Dan tinggal menanti palu hukum memutus satu lagi. Selanjutnya di Sipir Cantik on Location. Saya kenal dia di 7-Eleven. Oh, si